selamat siang sahabat Primutalk semua di rumah. Kembali lagi nih di channelnya Primutalk. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sunat sehat, sunat menyenangkan. Masa iya? Nah, hari ini saya kedatangan dokter spesialis lagi nih dari salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Selamat siang Dokter Yohanes. Siang. Selamat siang dokter. Dokter Yohanes Eko Arif Nuryanto, spesialis bedah anak ya dok ya? Yohanes Arif Eko. Yohanes Arif Eko. Saya kebalik. Jangan lupa ya sahabat Primutalk semua untuk di like, share, dan komen channelnya dari Primutalk, karena kita akan memberikan tips, trik, dan juga inovasi nih untuk sahabat Primutalk semua di rumah. Nah dokter, hari ini saya mau ngebahas mengenai sunat. Ya. Sunat atau sirkumsisi ya dok ya? Oke. Nah sebenarnya sunat atau sirkumsisi itu apa sih dok? Sunat atau sirkumsisi itu adalah tindakan untuk membuka dan membuang frenulum. Jadi kulup penisnya itu kita buang. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini tujuannya adalah supaya kita bisa membuka dan membersihkan dari kotoran-kotoran. Itu tujuannya di situ. Nah biasanya sunat itu untuk pria ya dok ya, laki-laki ya dok ya. Nah kalau misalkan di sirkumsisi dan sunatnya sendiri dok, biasanya usia berapa sih dok untuk yang pas nih seorang anak laki-laki gitu ya dok dilakukan sunat dan sirkumsisi? Kalau untuk usia sih kita nggak ada patokan ya pastinya ya. Tapi dari penelitian terakhir itu semakin awal dilakukan sirkumsisi itu memberikan hasil yang lebih baik. Oh gitu. Kalau misalkan anak bayi sendiri nih dok, nah penasaran gak sih sahabat Primutalk di rumah, kalau anak bayi baru lahir tuh dok, boleh gak sih kita lakukan sirkumsisi atau sunat itu dok? Boleh. Boleh kita lakukan. Oke. Berarti dari lahir pun udah boleh langsung dilaksanakan tuh dok, boleh. sunat dan sirkumsisinya itu? Boleh. Atau maksudnya lebih baik ketika dia waktu kecil atau waktu bayi, atau sudah beranjak dewasa misalkan kayak 1 atau 2 tahunan gitu dok? Lebih baik dari kecil. Lebih baik dari kecil ya karena dok secara ya? ekonomis itu pasti akan lebih murah. Oh iya. Satu, pastinya. kita sunatnya pasti bisa lokal nih. Iya. Ya kan bayi kecil kan. Kalau anaknya lebih besar lagi, kita nggak bisa lokal. Karena apa? Anaknya pasti berontak. Bener itu. banget. Jadi makanya kenapa bisa lebih murah. Kemudian kedua, di dalam perjalanannya anak cowok tuh kan sering sakit yang nggak jelas nih. Iya. Jadi anaknya kadang rewel, nggak mau makan, terus kadang ada demam. Ya kadang tuh masalahnya gara-gara apa? Gara-gara infeksi saluran kencing. Iya benar banget. Kenapa? Karena ada kotoran yang di sekitar kulup tadi itu. Malah sekarang saya banyak teman-teman juga gitu ya dok ya, anaknya harus disunat sedari kecil banget gitu, kata dokter spesialisnya ada penutupan atau mengecil atau suka kalau pipis itu susah gitu ya dok ya. Jadi memang sebaiknya dilakukan lebih cepat lebih baik ya dok ya. Lebih baik. Kita prinsipnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya benar Jadi banget. sebelum terjadi infeksi, sebelum dari penyempitan, dilakukan sirkumsisi duluan. Nah iya benar. Malah kalau sekarang anak-anak sekarang nih dok, yang saya tahu mereka itu minta disunat, minta buru-buru disunat katanya gitu, karena mungkin teman-teman di sekolahnya udah pada sunat gitu ya dok ya. Jadi lagi musim liburan gini tuh jadi tren juga ya dok ya sebenarnya sunat anak-anak itu. Jadi mereka yang minta disunat. Kalau dulu kan malah kayaknya kalau anak-anak itu harus disuruh orang tuanya nih dok. Nah sekarang mereka minta sendiri gitu ya dok ya. Oke. Nah saya mau tanya nih dok, mitos atau fakta memang bener ya dok kalau misalkan anak yang udah disunat itu atau mau disunat itu bakalan mempengaruhi pertumbuhannya atau makin tinggi dari teman-teman yang lain tuh dok? Nah ini untuk penjelasan secara medis, secara ilmiah ya kan gini. Itu kan kadang anak tuh kan karena dia belum disunat, kulupnya tertutup, dia tuh kan sering terjadi infeksi saluran kencing. Nah kadang infeksi saluran kencing ini belum menimbulkan gejala, tapi proses infeksi kan sama tubuh kan harus dilawan ini. Jadi makanan yang dimakan anaknya itu digunakan bukan untuk pertumbuhan, tapi untuk mengatasi infeksi. Nah makanya begitu setelah anak itu disunat, kok anaknya tahu-tahu tumbuhnya gede. Iya. Nah, karena apa? Karena makanan yang dimakan bisa dipakai untuk pertumbuhan badan dia, bukan untuk melawan infeksi. Oh gitu, berarti sunat itu menyehatkan badan juga ya dok ya. Metabolisme tubuh termasuk nggak tuh dok?
Ya dengan tidak ada infeksi, otomatis metabolisme akan lebih baik. Lebih baik ya dok ya. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih dok. Memang kalau misalkan anak mau disunat itu nggak boleh makan daging, atau maksudnya setelah disunat pun juga ya katanya nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur yang amis-amis, itu memang berpengaruh dok untuk penyembuhan pasca sunatnya itu dok, atau sirkumsisinya? Enggak sih, itu mitos sih. Sebenarnya kalau anak habis disunat, justru kita pengennya tuh anak itu banyak makan protein, banyak gitu. makan daging, banyak makan ikan, supaya apa? Penyembuhan lukanya lebih cepat. Iya gitu. benar banget. Nah berarti sebenarnya kalau nggak ada pantangan sama sekali untuk makanan ya dok ya, boleh makan apa aja gitu ya, diasup ya dok ya. Asal biasanya dok kalau misalkan waktu yang paling cepat untuk penyembuhan setelah sunat atau sirkumsisi itu berapa lama tuh dok? Waktu ya bisa sekitar 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan. Itu kan juga kalau penyembuhan lukanya sendiri kalau pada anak yang semakin kecil itu cepat. Yang jadi masalah adalah kulit itu kan menutupi glans penis. Glans penis itu kan banyak sarafnya itu. Nah begitu dibuka, ini kan jadi glans penis kan terpapar kalau mungkin kena gesekan kain atau apa, itu kadang anaknya tidak nyaman. Nah ini perlu waktu supaya anaknya tuh bisa adaptasi dengan kondisi yang baru. Oke, berarti memang sebenarnya waktu penyembuhannya itu tergantung dari masing-masing anaknya sendiri ya dok ya. Kalau misalkan dia banyak bergerak atau apa ya, mungkin masa penyembuhannya bisa lebih lama ya dok ya, karena itu tadi tergesek sama celananya atau bagaimana gitu ya dok ya, sama mungkin kegiatannya dia juga ya dok ya. Oke. Nah biasanya nih dok, makanan yang baik untuk dikonsumsi nih dok setelah kita melakukan sirkumsisi atau sunat itu apa dok? Makanan yang baik ya makanan banyak mengandung protein. Protein ya dok ya. Dari susu, kemudian daging, ikan itu. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih dok, kalau metode dari sunat sendiri ini dok, ada apa aja sih dok? Kan ada metode konvensional sama yang baru itu kan ada smart clamp. Pakai clamp itu macam-macam, itu ada gomku clamp, smart clamp, banyak lah. Tapi kalau kita yang di rumah sakit pasti menggunakan yang konvensional. Oke. Kenapa? Satu, dia paling aman. Malah lebih aman ya dok ya? Lebih aman. Karena pakai clamp itu kan satu, kita kan harus punya ukuran clamp yang sesuai. Kan nggak mungkin bisa nyediain sesuai semua kan. Iya benar. Kalau pakai konvensional ini teknik udah terbukti dari sebelumnya ya dok, sebelum ada teknologi ini dari zaman Mesir dulu. Iya benar-benar. Jadi bisa dibilang teknik ini udah terbukti ini gitu. Kalau sekarang kan ada yang namanya sunatnya laser ya dok, itu sebenarnya bedanya apa sih dok? Penasaran banget nih dok. Kalau istilah sunat laser itu kan sebenarnya kan lebih cenderung ke arah salah kaprah ya. Iya. Paling banyak kan sunat itu paling mentok-mentok juga pakainya kauter untuk menghentikan, untuk hemostasis, untuk menghentikan perdarahan. Cuma kadang ya selama juga salah kaprah dibilang pakai laser. Pakai laser gitu. Terus penyembuhannya jadi lebih cepat gitu ya dok ya. Padahal sebenarnya sama aja. Oke. Nah dok, saya mau tanya nih. Emang katanya dok kalau misalkan kan anak dewasa pun sekarang juga udah ada nih dok yang disunat gitu. Emang mempengaruhi dok? Kalau misalkan sudah dewasa baru disunat itu mempengaruhi dari metodenya dia gitu. Maksudnya lebih baik dari kecil lah udah disunat gitu. Kalau udah gede kayaknya katanya kurang pas lah disunat. Emang berpengaruh dok seperti itu? Nggak ada sih. Tidak ada. Sih, ya. Sama aja berarti sama ya aja, dok ya? Sama aja. Intinya kan kalau kita lebih cepat itu kan pasti kita akan banyak keuntungan, terutama buat si adik yang disunat, untuk si anaknya tadi. Oke deh dok. Nah, apalagi ya, saya mau tanya mengenai oh iya dok, ada lagi katanya mitos atau fakta nggak boleh berenang nih dok sebelum kita melakukan, nggak boleh berenang dan juga lari nih dok, lari sebelum kita melakukan sunat atau sirkumsisi ke anak. Emang berpengaruh dok? Emang ngaruh nggak sih dok? Kalau sebelum sirkumsisi sih sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Tapi kalau setelah sirkumsisi nih ada. Kenapa? Ini kan luka operasi kan baru ini. Luka operasi baru kita masuk ke kolam renang. Kita kan nggak tahu tuh kuman berapa banyak kuman ada di kolam renang. Ya, kuman itu nempel akan bikin infeksi di luka operasinya. Gitu. Malah nanti balik lagi ke rumah sakit buat dicek lagi ya dok, ya dibuka lagi gitu kan. Langsung cari ke dokter Yohanes lagi kan gitu. Kan dokter Yohanes mah seneng kalau ketemu pasien ya dok ya. Nah penasaran dok, dokter prakteknya di mana sih saat ini dok? Kasih tahu dong sahabat
Primutok Saat ini di saya rumah. Prakteknya di Rumah Sakit Primaya Bekasi Utara Oke. di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Itu di jam berapa tuh, Dok? Dari jam 9 sampai jam 15. Jam 9 sampai jam 15 di hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu ya kalau misalnya. Nah, berarti Dokter Yohanes juga bisa yang mau sahabat Primutok semua yang mau sirkumsisi anaknya mau sunat nih lagi musim liburan gini ya, Dok ya, bisa langsung nih dikonsultasikan ke Dokter Yohanes. Ketemu di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu di jam 8 sampai jam 15. 15. Nah, Dokter Yohanes, saya mau tanya kalau di Primaya Bekasi Utara sendiri nih, Dok, ada paket-paket sirkumsisinya nggak nih, Dok? Ada ya, Dok ya. Berarti Kamu bisa tolong cek ke rumah sakit langsung aja. langsung nanti cek aja di Iya. sosial medianya Iya. Primaya Bekasi Utara, dan juga nanti saya akan kasih di description box di bawah, Dok. Mungkin ada paket-paket sirkumsisi atau sunat sahabat Primutok semua di rumah ada punya adik atau anaknya bahkan yang mau disunat, langsung aja konsultasikan dulu sama Dokter Yohanes, nanti bisa langsung kita tindakan ya, Dok ya, gitu. Nah, sahabat Primutok semua di rumah, terima kasih banyak nih udah selalu setia untuk like, komen, dan subscribe dari channelnya Primutok, karena kita akan selalu memberikan tips, trik, inovasi, dan motivasi juga untuk sahabat Primutok di rumah semuanya. Dokter, terima kasih banyak. Sampai kita berjumpa lagi. Makasih udah datang ke channelnya Primutok. Iya. Makasih udah bagi ilmu untuk kita semua. Ya, terima kasih dikasih kesempatan mengisi di channelnya Iya, Primutok. nanti nextnya kita akan juga ngebahas banyak sebenarnya ya, Dok ya, tentang mengenai anak-anak gitu ya, Iya. Dok ya, kasus-kasus bedah pada anak gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Oke, Yohanes, terima kasih. selamat siang semuanya, dadah.